Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Putri untuk belajar matematika ya di kelas 12 IPA. Hari ini kita akan belajar statistika, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, ketua kelasnya silahkan dipimpin doa, Sanjaya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk lebih semangatnya, nanti ketika Bu Putri bilang semangat pagi, nanti kalian jawabnya pagi dengan penuh semangat ya. Kita coba ya supaya semangatnya ada. Semangat pagi. Pagi. Oke, sip. Sangat semangat sekali. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek dulu apakah sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran hari ini. Are you ready? Apakah kalian sudah siap? Kita cek dulu ya. Alat tulisnya di bawah, ada semua alat tulisnya? Ada ya. Laptopnya ada semua, per kelompok satu ada? Ada. Alat tulis ada, laptopnya sudah ada, penggaris bawah? Bawah, sip, bagus. Oke, selanjutnya saya mau cek dulu kehadirannya, absensinya untuk sekretarisnya. Amel ya, Mel? Hari ini siapa yang nggak berangkat, Mel? Widianto sakit. Ya, Widianto sakit. Sama siapa lagi? Ada lagi? Fajar sakit. Fajar sakit. Oke, semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan atau kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai statistika MEN ya. Ntar dulu. Oke, kalian lihat di sini, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Lupa. Oke, ini adalah gambar brosur. Kita akan melihat manfaat atau mengetahui manfaat statistika itu untuk apa saja sih. Ternyata di brosur ini dibaca, boleh kelihatan nggak, Say? Yang di belakang kelihatan ini bacaannya apa? Ninda, ini bacaannya apa nih? Oke, sip. Berarti ini adalah suatu brosur tentang hasil sensus penduduk gitu ya. Ini kebetulan tahunnya masih lama 2020. Jadi ada hasil sensus penduduk. Jadi manfaat dari statistika ini kalian bisa memanfaatkannya untuk sensus penduduk. Pernah kalian melihat orang yang sedang mensensus di setiap rumah? Apa yang ditanyakan? Coba acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Ya, Mel. Ya, Amel, apa yang biasanya ditanyakan oleh orang yang mensensus, Mel? Menanyakan kartu keluarga. Kartu keluarga, bagus. Terus apa lagi, Mel? Terus menanyakan hasil usaha. Oke, kalau punya penghasilan gitu ya, Iya. bukan? Iya, penghasilan. Terus apa lagi, Mel? Yang ditanyakan biasanya, Mel? Sudah itu aja, Bu. Oh, Saya tahu. Biasanya ada lagi apa coba? Apakah punya mobil? Apakah rumahnya punya? Bapak? Pekerjaan, bagus. Pekerjaannya apa? Begitu ya. Kira-kira menurut kalian hasil sensus itu digunakan untuk apa? Supaya apa? Supaya mengetahui apa? Ya, acungkan tangannya. Untuk apa sih hasil sensus itu? Untuk mendata apa? Supaya acungkan tangannya, nggak apa-apa, jangan takut. Untuk mengetahui, tadi kata Amel apa, Mel? Penghasilan, betul tuh Amel bilang penghasilan.
Sayang kalau misalkan ngomong ininya dideketin ya supaya terdengar sama ibunya. Oke, jadi itu ya untuk mengetahui hasil penghasilan atau juga bisa ternyata di sini ada lagi tuh jumlah penduduk Jawa Barat. Berarti kan mengetahui jumlah penduduk. Itu bisa digunakan menggunakan statistika. Kemudian ini ada yang bulat ini apa coba? Acungan tangannya. Yang tahu apa? Coba ini apa? Diagram apa ini? Ya, Utipa. Diagram apa Utipa? Diagram lingkaran. Betul, diagram lingkaran. Di sini ternyata ada persentasenya ya. Ada 10,90% dan lain sebagainya. Ini untuk menggambarkan. Jadi statistika itu gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam membaca suatu data. Ya, data apa saja yang bisa digunakan? Misalkan tadi ini ya jumlah jiwanya. Kemudian ini adalah jenis pekerjaannya. Oh, ternyata ada yang masih di bawah umur, milenial juga ada, generasi Gen dan lain sebagainya ya. Itu dia. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Diagram apa coba ini? Masih ingat nggak waktu di SMP ini diagram apa namanya? Ya Utipa lagi boleh. Diagram garis. Iya. Bu Putri lupa ternyata punya ini. Pokoknya siapapun yang bisa menjawab nanti ada hadiahnya mendapatkan berlian berbungkus permen. Kayak gitu ya. Utipa, terima kasih Utipa. Diagram garis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke apersepsi. Masih ingatkah kamu tentang penyajian data? Oh, kebalik. Tentang penyajian data. Penyajian data itu artinya waktu di SMP kalau kita sajikan data itu dalam bentuk apa saja? Tadi Utipah? Diagram. Diagram apa tadi tuh? Diagram lingkaran. Terus? Garis. Betul. Lalu diagram apa lagi? Diagram yang batang. Batang. Batang, betul, boleh. Oke, waktu di SMP ini kita belajar tentang data tunggal dan kemarin kita belajar tentang data kelompok. Nah, data tunggal ini apa sih bedanya dengan data kelompok? Iya, bagus Sanjaya. Data tunggal adalah data sendirian. Yang sendirian boleh. Terus kalau data kelompok yang seperti apa? Data kelompok seperti Gimana? Punya apa? Kemarin itu kalian kan menghitung. interval. Bagus. Nah, kemarin kan kita buat tabel distribusi frekuensi. Ketika kalian membuat tabel distribusi frekuensi, apa saja yang harus dicari? Yuk acungkan tangannya kelompok yang lain. Bagus Rizka, silahkan Rizka. Kasihkan ke Rizka estafet. Oke, sip. Rizka, ketika membuat tabel distribusi frekuensi harus tahu apa saja? Man. No, bukan. Modus. Bukan. Harus tahu apa dulu nih? Tabel distribusi frekuensi. Ketika membuat tabelnya sayang. Minimal mencari Betul, nilai minimal, mencari minimal dan maksimum. untuk mencari Frekuensi. mencari jangkauan. Terus ada lagi kelompok yang lain, jangkauan, Utipah lagi boleh. Oh, belum dikasih permen. Nanti protes. Oke, nih. Ya. menentukan banyak kelas interval. Oke, apa? Menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval dengan caranya gimana? Banyak kelas interval itu K ya? Iya. K, lambangnya K. Rumusnya apa sayang? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah Data. Pintar, kayak bagus sekali. Berarti masih ingat. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Ada 3 kan? Tadi jangkauan. Kita lagi. Coba kita ke kelompok yang lain dulu. Ke kelompok yang lain dulu. Siapa? Yo, Marini mau coba. Tadi ada jangkauan, Rizka menyebutkan jangkauan, Utipah menyebutkan apa tadi? Banyak kelas interval. Sekarang satu lagi apa? Panjang interval. Panjang interval. Caranya bagaimana menemukannya? Caranya dari nilai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Betul sekali, tepat ya. Jadi nanti kalian untuk membuat tabel distribusi ada 3 langkah ya. Oke. Nah sekarang Bu Putri mau tanya lagi, ketika di SMP kalian belajar apa sih di statistikanya?
Mean, mean, modus, modus, dan dan median. median, betul. Kasih lagi, yo, terima Makasih. kasih gitu. Iya, pinter. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang mean dari tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini histogram ini nanti kalian akan buatnya di laptop ya. Oke, kita lanjut. Ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai di hari ini ya. Ada yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lanjut, adapun indikator pencapaian kompetensi, artinya ini nih yang harus kalian bisa hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan ukuran pemusatan atau mean. Yang sekarang kita belajar mean dulu ya. Atau rata. Yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran pemusatan atau dalam hal ini mean. Yang disajikan dalam histogram. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, seperti itu ya. Adapun tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajarannya melalui model project based learning berbantuan Microsoft Excel dengan metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menentukan sepertinya mati lampunya ya, nggak apa-apa. Saya bacakan dari sini dulu. Ada kendala sedikit sepertinya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Diharapkan peserta didik dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan cara mengkaji dan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan kemampuan analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur. Jadi harus jujur. Secara jujur serta menambahkan kemandirian belajar. Jadi kalian juga harus bisa mandiri untuk belajar. Itu. Selanjutnya mewujudkan rasa syukur serta memiliki sifat disiplin. Wah, disiplin berarti ketika ibu meminta kalian untuk segera mengumpulkan, berarti segera dikumpulkan. Kolaboratif artinya harus berdiskusi bersama-sama dan bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibagikan tugas kelompoknya, ya. Bapak ketua kelompok, ibu ketua kelompok. Ya, jadi harus bisa ketika dibagi tugasnya harus tahu tanggung jawab. Ya. Oke, selanjutnya penilaian. Apa saja sih yang akan hari ini Bu Putri nilai? Hari ini Ibu akan menilai tentang pengetahuan kalian. Dari mana saya mengetahui tentang kemampuan atau pengetahuan kalian? Nanti Bu Putri akan menilainya dari hasil proyek kalian, kemudian juga akan melihat dari LKPD atau tugas kelompok kalian. Terakhir Bu Putri akan lihat dari secara individu ketika kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan ini akan Ibu nilai secara observasi. Nanti Ibu lihat apakah di kelompoknya itu aktif, apakah ketika presentasi bagus, apakah berani untuk mengungkapkan hasil diskusinya, seperti itu ya. Ini keterampilan. Kemudian sikap. Sikap yang saya nilai adalah tadi ya, jujur, disiplin, kemudian juga apa? Bertanggung jawab, gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Saya akan bertanya dulu. Tadi kan Utifah menjelaskan. Ini adalah apa coba? Diagram. Masih ingat nggak? Tadi Utifah bilang apa? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Karan. Betul, ini adalah diagram Karan. lingkaran. Kemudian kalau ini, karena ini tadi terpotong, di atasnya itu sebetulnya ada judulnya. Tapi judulnya bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Tadi ya ada
Nah, ini di atasnya ada tulisannya. Tulisannya apa? Acungkan tangannya dibacakan. Utipah lagi. Mikrofonnya awas, lupa. Yo. Di atasnya tulisannya apa? Yang kotak. Yang lupa. Yang ini, yang bulat. Diagram lingkaran dan diagram batang dari data berat badan siswa 60 orang dari SMP. Betul. Berarti mendata diagram lingkaran yaitu berat badan Siswa. Wah, nah berarti bisa mencari data mengenai berat badan siswa atau yang lainnya adalah yang ini. Yang ini juga saya ada juga di bahan ajar. Yang ini tentang apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang sudah baca bahan ajarnya? Ini ada yang tahu ini apa? Tentang apa ini permasalahannya? Tentang penduduk atau usia? Usia penduduk apa? Dibaca. Di bawahnya kan ada, di sebaliknya itu. Ada nggak? Ada tuh bacaannya. Jadi penduduk di RT 13 tuh. Mendata jumlah penduduk di RT 13 di Desa Penari. Ternyata dibentuklah sebuah, apa ini namanya? Apa coba? Acungkan tangan, ini apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca sebelumnya di rumah? Ini apa namanya? Acungkan tangannya. Yang tahu? Ada permen. Ada permen. Ada permennya. Ya, siapa yang tahu? Namanya apa? Yang keras, acungan tangan tadi betul. Tadi betul. Siapa? Nah, iya. Ardi bisik-bisik. Acungkan tangannya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu gitu. Ya, dia. Gak usah malu-malu. Ya, sip, bagus Ardi. Lanjutkan ya dia. Oke. Sekarang karena Bu Putri sudah membagikan kelompoknya, ya kelompoknya sudah terbagi, ada yang 4, ada yang 5, karena mungkin ada yang tidak berangkat. Di sini berarti kelompoknya Fajar yang nggak berangkat, yang ini berarti kelompoknya yang tidak berangkat siapa tadi tuh? Widianto yang tidak berangkat, nggak apa-apa. Yang penting kalian terbagi kelompoknya 4 sampai dengan 5 orang. Selanjutnya kalian tinggal buka sekarang, yang kalian buka adalah bahan ajarnya. Silahkan dikerjakan karena halaman 5 itu hanya pembuka, kalian juga bisa membaca-bacanya. Silahkan dibuka mulai dari halaman 7. Ya, kita mulai mendesain perencanaan proyek karena sebelumnya kalian sudah menentukan apa yang akan kalian amati. Coba saya cek dulu ya. Barangkali ada yang nggak tahu kelompoknya mengamati apa. Kelompok 1, sini ya sebelah sini. Kelompok 1 yang diamati tentang apa datanya? Apa? Mana? Data apa? Yang keras, dekatkan karena tidak jelas nanti. Data berat badan. Berat badan siapa? SMA, siswa SMA. Oke, sip. Kelompok 2. Kelompok 2 datanya tentang apa sayang? Data umur orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kapetakan. Umur orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kapetakan, lanjut. Datanya tentang apa? Tinggi badan siswa SMA Negeri 1 Kapetakan. Oke, sip. Tentang tinggi badan siswa. Kalau punya Jaka tentang apa? Tentang apa, Jak? Data apa? Data umur warga sekolah. Umur warga sekolah. Bagus ya, berarti sudah berbeda-beda nih datanya, sudah bagus, tidak ada yang sama ya judulnya. Nah sekarang silakan kalian kan berarti sudah punya judul ya, ada judul proyeknya udah ada yang umur, ada yang berat badan, ada yang dan lain sebagainya, pokoknya ya buku terlupa lagi tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita mengisi rencana pembuatan proyek, itu tinggal diisi. Di sini sudah ada, kalian tinggal mengisi nama kelompoknya. Kemudian tugasnya apa saja, ya itu ada pembagian tugas juga. Silahkan ditulis, ini jadi apa, yang ini tugasnya apa. Yang kemarin mengumpulkan data juga ditulis namanya siapa, jangan lupa ya. Silahkan, sok. Nanti kalau sudah selesai, lanjut saja ke halaman berikutnya.
Datanya kan sudah ada ya, di halaman 8 sudah ada. Yuk silahkan bekerja sama, menuliskan dan menentukan siapa yang mau jadi notulen, siapa yang mau jadi operator untuk laptopnya. Ya silahkan dituliskan sayang. Mana pulpen? Kenapa? Oh tadi itu ya mati tah? Enggak. Iya kan soalnya ini ya. Coba lihat dulu kayaknya koneksi. Di mana? Di mana? Kelas 12. Kan buat TV, kadang-kadang saya lihat terus. Tapi kalau ditutup nggak apa-apa kan pintunya? Pintunya tadi ditutup nggak? Kan di luar. Ya udah. Operator minta bisa dibantu nggak? Satu operator minta dibantu buat ngebetulin yang ini. Gimana? Mana? Itunya mana? Oh, pembagian tugasnya. Oh, udah pembagian tugasnya udah. Coba lihat dulu. Pakai pulpen ya sayang ya. Nanti kalau di foto takutnya nggak kelihatan kalau pakai pensil. Sanjaya bikin ininya ya sama Hasanuddin. Berarti deketan ya, Sanjaya sama Hasanuddin deketan. Udah. Utipa apa? Ini mencari data lewat wawancara. Lewat wawancara ya. Wawancaranya ke siapa? Ke kelas 10 sama kelas 11. Oke. Utipa. Berarti nama orang tua apa nama siswanya yang didata? Nama siswa. Nama siswanya? Masa? Nama orang tua. Iya kan yang didata apa tadi? Umur orang tua. Berarti yang di sini juga namanya bukan nama siswanya tapi nama orang tuanya ya. Oke, sip, bagus. Kemudian Ardi juru tulisnya. Iya, oke, sip. Oke. Batas pengumpulan tugasnya jangan lupa ya kapan ditulis. Batas waktu pengumpulan datanya juga kapan ditulis. Gimana? Sudah dibagi tugasnya? Udah. Kelompok ini tugasnya sudah dibagi? Ya, gimana? Penulis. Oh iya, taruh dulu. Ini tuh harus berdua, berarti sama Supri. Ini nih harus berdua. Nanti satunya ngelihat yang dari tabel distribusi frekuensi, yang satunya membuat histogram gitu. Jadi harus berdua yang ini, yang nanti bikin itu. Itu berarti apa? Membuat histogram. Berdua kan tadi berarti Marini dengan siapa? Berarti satu orang kan nggak berangkat ya? Oh ya udah, sok lanjutkan. Berarti Doni jadi apa Doni? Doni apa tugasnya? Waktu ngambil waktu ngambil data kemarin yang ini, Doni ikutan nggak? Tidak. Kenapa? Nggak berangkat. Astagfirullah. Ya udah berarti tugas menulisnya kasihkan ke Doni. Berarti kan kemarin yang ngambil data berarti Sakina sama Marini gitu. Atau Supriyanto juga ikutan kan? Ikut terus kan? Iya, berarti tugas Supriyanto waktu kemarin mengambil. Iya betul gitu. Sok silahkan. Nah kalau sudah halaman 8 itu harus sudah ditulis ya. Karena kan Bu Putri udah ngasih tahu datanya harus sudah tertulis. Berarti kalau data berat badan ya berat badannya sudah ada gitu ya. Next, selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi kan kalian sudah pernah mencoba. Ya. Nah, coba diisikan di halaman 12 sekarang. Halaman 12. Coba diisi, dihitung. Berarti tadi kan kata Rizka ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Pakai pulpen, sayang. Pakai pulpen. Oke, sip. Tidak boleh begitu atuh, kan bareng-bareng kerjanya. Jangan satu orang, kasihan nanti nangis. Ya kan ini kan hanya tugas, kan harus ada tugas. Tadi harus apa coba? Bertanggung jawab. Ketika tidak bisa mengerjakan, kembalikan lagi ke kelompoknya. Ayo kita selesaikan bersama.
Begitu. Ya Arjuna ya. Jadi kerjanya tetap bersama. Ya, tapi harus punya tanggung jawab gitu. Ini bagus, sudah ditulis, bagus. Nah, berarti yang belum sekarang apa? Coba lihat di halaman 12 nih. Nah, ini ya. Nah, yang ini tadi kan sebelumnya kalian sudah pernah ini ya, sudah pernah mencari bikin begini. Ini ya yang begini. Nah, nanti di sini ditulis bagaimana cara mencari yang seperti ini itu. Ketika kalian menentukan jangkauan, itu bagaimana caranya? Jangkauan itu berarti nilai yang yang keras atau enggak kedengeran? Apa? Nilai maksimum garam minimum Nah, gitu. Jadi nilai maksimum sama minimumnya diapakan? dicari kurangi. Kurangi. Setelah itu pakai A sama dengan apa gitu ya. Iya, sok dituliskan. Sip. Nah, ini supaya nggak bolak-balik dipanjangin aja yang ya, di ke bawah aja nggak apa-apa, pakai ditambahkan pakai penggaris. Ya, ditambahkan ke bawah. Jadi tidak perlu bolak-balik. Oke? Yang lainnya, kalau distribusi ini sudah selesai, langsung berikan ke Alfiansyah untuk dibuatkan history mah tuh ini WA, Instagram history namanya. Ayo. Oh, kelompoknya tipe masih ini. Tabel distribusi frekuensinya dibuka aja yang supaya nanti ke teman-teman yang lain juga bekerja, kan harus dibagi-bagi. Ini kan udah ada pembagian tugasnya kan? Dibagi aja. Nah, ini berarti ini Utita yang sedang mengerjakan ini. Berarti siapa yang mengerjakan tabel distribusi frekuensinya? Westi atau siapa? Oh, Jaya, Sanjaya. Nah, nanti Sanjaya berarti tabel yang ini dimasukkan membuat apa? Membuat histogram. Iya betul. Membuat histogram. Berarti Sanjaya tugasnya membuat histogram. Sama tadi siapa yang bikin histogram satunya siapa? Hasan. Loh, kan udah berdua. Gitu. Ini berarti bagiannya Ardi. Gitu. Kan di situ udah ada pembagiannya. Jadi jangan nunggu satu selesai juga nggak apa-apa. Biar lebih cepat nantinya kerjanya. Yo, bantu Sanjayanya membuat histogram di sini. Coba Ibu cek dulu, boleh? Ini berarti apa ini? Ini ketika mencari apa? Jangkauan ya? Jangkauan. Ini kan nanti difoto ke Ibu. Ini masih pakai? Nah, berarti ini nanti ditulis lagi. Ditentukan jangkauannya berapa. K itu apa? Banyak kelas interval. Nah, gitu. Berarti banyak kelas intervalnya berapa? Dihitung lagi. Ininya apa ini? Apa ini? Panjang kelas interval. Gitu. Berarti panjang kelas intervalnya juga ditulis lagi. Gitu. Ini baru yang ini nggak apa-apa, dipanjangkan aja supaya nanti di fotonya cuma satu lembar. Kalau ini kan potong-potong ya. Iya, potong-potong kayak maksudnya kalau misalkan nanti dikirim ke Ibu kan sepotong. Ininya dipanjangkan lagi aja ya, dibuat. Berarti ada berapa lagi dibuat? Oh iya. Oke, sip. Tapi jangan pakai ditambahkan lagi. Yuk, silahkan kerjakan. Pasti bantu siapa namanya? Ardi. Lama banget. Ya. Oke, sip, lihat dulu ininya. Ini kan udah dibagi tadi ya tugas-tugasnya. Lama banget. Ya, nggak apa-apa. Memang sepertinya wifi-nya tidak terlalu ini. Apa? Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu, bukan jelas apa ya? Tidak terlalu bagus wifi-nya. Oh, ini udah diisi, bagus. Bagus, iya sip. Ini dibagi-bagi kan ngerjainnya? Nggak sendirian? Ya, dibagi-bagi ya. Oke, sip. Kelompok kalian udah ngirimin foto ininya belum? Foto wawancaranya waktu pas mengumpulkan data? Udah? Udah. Berarti tadi siapa yang ngirim? Di grup ya? Di grup, oke sip. Harus ada soalnya, nanti Bu Putrinya tidak percaya kalau kalian dapat wawancara. Ini wawancaranya tentang apa?
Tentang apa coba? Tinggi badan siswa. Tinggi badan. Berarti kalian ngukur tinggi badannya atau hanya bertanya? Hanya bertanya. Hanya bertanya, udah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan jujur. Boleh, boleh, boleh. Boleh dihapus, boleh. Karena kan cuma 6 ya? Iya, cuma 6. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diingat. Tapi jangan pakai pensil ya sayang ya. Ini ngisinya jangan pakai pensil. Sekarang di iniin, iya betul, pakai pulpen ya. Soalnya nanti kan difoto ke ibu. Nanti nggak jelas fotonya seperti apa. Oke, sip. Mulai bikin histogramnya aja dulu sayang. Mana Excelnya? Ini kan udah ada tuh tadi mana? Tabel distribusi frekuensi yang dibuat kan sudah ada. Udah. Mana? Coba lihat. Mana coba? No. Ini mah ibu yang di. Mana yo? Yang ini kan? Oh, di buku. Ya, oke. Ini kan yang ini kan? Iya. Dibikin. Ya, langsung kerja berdua. Sisanya yang lain jangan diam-diam aja, kan punya tugas. Ya Donia. Ini kan yang ini. Doni yang ini. Berarti Doni kan yang menulis. Berarti ditulisnya sama Doni. Nah, gitu. Sekarang Doni berarti yang ini. Nah, Suprinya berarti sisanya tadi kan Doni yang itu. Berarti sisanya Supri, dibagi tugasnya. Kan ada pembagian tugas tadi udah ditulisin. Iya, betul. Gimana yang ini sudah bisa belum? Mana tabelnya? Belum, Bu. Ayo dituliskan angka-angkanya. Videonya sudah Ibu bagikan kan ya, udah Ibu share kan. Kalau kalian masih bingung, boleh dilihat videonya. Kenapa? Video. Oh, videonya nggak ada. Boleh. Jakannya ping dulu ke Ibu Jak, biar ada di atas. Ini punya siapa? Bu Putri bawa-bawa aja. Astagfirullahaladzim, ini punya Supri tah? Oh iya benar punya Supri. Ini punya Supri bukan? Ini yang punya siapa? Ini yang Ibu ambil. Hah? Punyanya siapa? Oh, maaf ya, maaf. Oke, sip. Setiap kelompoknya silahkan lihat videonya ya kalau lupa-lupa untuk membuat histogram. Ya. Dejak, silahkan dilihat lagi videonya untuk membuat histogram. Tabel distribusi frekuensinya udah jadi. Oh, ini lagi dibikin. Oke, sip. Gimana, Vi? Hah? Iya, nggak apa-apa. Yuk lanjut lagi, kan nanti caranya udah tahu kan? Iya, insya Allah. Kalau lupa, iya. Kalau lupa tinggal lihat di YouTube-nya. Ada kendala? Oh, Hasan yang bikin ininya. Boleh, satu-satu. Iya nggak apa-apa. Gimana coba kemarin? Merge and center, di blok dulu, diklik. Di bloknya jangan cuma satu, berarti ke yang lain ke sini. Tuh, sampai sini. Berarti kemana? Merge and center, iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, namanya belajar ya. Nanti suatu saat ketika kamu bekerja akan menggunakan Excel. Ya Sanjaya ya. Nah gitu. Nah ketik lagi sekarang yang bawah, yang samping. Data itunya mana? Ada, udah datanya. Oh ini videonya kan. Itu tinggal diketik dulu sama jakanya apa namanya. Ininya yang di atas. Diklik dulu datanya, data tentang apa sih? Lupa Ibu tuh. Umur ya?
umur aja biar nggak terlalu panjang, umur gitu aja. Berarti umurnya berapa sampai berapanya ditulis. Nanti frekuensinya kan sudah ada. Bikin lagi tabel di apa frekuensinya, tabel frekuensinya berapa frekuensinya. Tenang. Ini Mending bantuin ini Caryadi. Berarti dua orang tuh. Geser. Tanda petiknya mana coba? Ayo. Itu petik, ini petik. Jadi kan di situ suruh pakai tanda petik kan? Shift dulu, pakai shift dulu. Soalnya nanti kalau nggak pakai shift dia petiknya cuma satu. Kalau pakai shift nanti petiknya dua. Coba. Ini belum masuk nih datanya. Datanya masukkan dulu, angkanya mana? Angkanya ini bukan. Angka ininya kan yang mau dimasukkan kan nanti ini. Iya enggak? Oh iya. Oh iya, lupa lagi. Coba lihat Alfi. Ya, oke sip. Tinggal masukkan frekuensinya ya. Ya. Ada di situ di videonya. Pakai apa coba? Pakai apa? Fi. Udah dilihat belum videonya? Pakai petik kan yang dan itu? Bisa kan? Ini udah semua, bukannya datanya ada 6 ya? Itu baru berapa? Oh belum. Berapa? 4. Oh masih ngetik lagi. Oke sip, lanjut. Petik lagi ya. Kalau yang maksud Jaka petik tuh petik yang ininya dulu, yang stripnya dulu. Iya. Berarti satu aja, berarti nggak usah pakai shift lagi, ini aja. Kalau pakai shift baru yang nanti ya yang ngegabung tuh, Jak. Yang ngegabungin baru pakai shift. Gimana? Cara tabelin tabel. Oh, maksudnya mau dikotakin. Ya Allah, sampai Bu Putri teh. Ini. Oh, nggak apa-apa, nggak kecil juga. Sok di blok lagi coba. Oke, sip. Di blok lagi. Oh, biar rapih ya, bagus. Oke, sip. Ini lupa ya. Nah, mana coba, Ge? Ke bawahin yang apa segitiga kecil itu. Nah, iya. Mana coba? All boulder. Sip, sekarang bikin yang sebelahnya. Iya. Kalau lupa-lupa lihat lagi videonya. Oke, udah nyampe sini, hebat. Menentukan titik tengah itu berarti ada sebetulnya di sini tuh titik tengah setengah jumlah data tiap interval kelas. Boleh UTIPA pakai 34 ditambah 38 kemudian dibagi 2. Atau UTIPA juga bisa melihat ini, jangan di sini. Di sini nggak apa-apa, dicoret-coret nggak apa-apa. Di samping, di belakang, di belakang aja. Nanti kan difoto, lupa Bu Putri. Ini berarti nanti UTIPA boleh menambahkan keduanya atau UTIPA lihat aja. Ini jaraknya berapa? 5 bagi 2 berapa ya? 2,5 berarti 34 ditambah 2,5 berapa hasilnya? 36,5 gitu, sip. Betul. Udah tinggal semua ditambahkan 2, Oke. Oke, sip, bagus. Nanti yang ini ya. Gitu Doni mah ya, Doni Damara. Ya. Nih. Satuan. Ini Doni, yang ini Sakina. Datanya berarti data yang ini kan tadi 100 ini jangan, ini kan nggak usah. Nah, berarti yang ini 147 sampai dengan 151 terus ditulis ke sini. Titik tengahnya di mana nih? Ingatin gitu. Titik tengah itu adalah setengah dari jumlah data tiap interval kelas, atau misalkan Sakina gini. Ini sampai sini tuh jaraknya berapa sih Sakina?
4. 4 dibagi 2 berapa sayang? 2. Nah itu kan udah setengahnya berarti kan? Nah berarti udah 147-nya ditambah 2. Berapa itu? 147 tambah 2. Iya, 149. 149. Nah itu udah titik tengahnya. Jadi setiap ini nanti tinggal ditambahkan 2 sama Sakinah. 152 tambah 2, 157 tambah 2, 163 tambah 2, terus aja. Berat ke bawah. Iya, frekuensinya berarti yang mana? Bagus. Tulis semua. Berarti tinggal nanti FI dikali XI, frekuensi dikali XI. Nah, coba berapa? Pakai kalkulator boleh, lebih cepat ya, angkanya soalnya besar itu. Coba lihat ada apa masalahnya. Kan itu tadi di sini terus di situ sendiri. Berarti di kontrol C aja, kita pindahkan aja di sini gitu aja. Yang ininya berarti nanti dihapus aja. Ini udah, tinggal yang ininya frekuensi ya. F aja. Nggak jelas bu, garis-garis. Kalau nggak jelas berarti tadi garisnya tuh tidak ini. Tah tinggal diginiin aja. Tak. Ini pakai all boulders ya yang ya. Tuh. Tuh, bagus? Iya. Nah, udah tinggal frekuensinya dimasukkan. Frekuensinya selesai baru bikin. Lupa lagi. Kata ibu tadi apa kalau lupa lihat apa? Yang berkilat itu. Iya, coba gimana coba. Kan gimana? Gimana sama dengan ya kan? Sama dengan isi 34-nya diklik terus pakai apa? Tanda ini dan kan? Dan gitu. Ini kan? Rumusnya? Oh, dan lagi gitu. Oh, salah. Sorry. Ini dan dulu ketik, strip, ketik lagi dan lagi. Mana ada deh? Baru yang ini. Nah, gitu kan? Ini kan? Tuh, gini maksudnya? Udah terus diulang lagi kayak tadi. Gak usah di drag aja. Di drag tuh gimana? Coba, bisa nggak? Oh, di blok lah. Sampai gini ya. Ininya, bukan ininya. Ini tah. Angkanya kan yang mau yang Terus di blok dulu. di drag, bukan di blok. Nah, kemarin kan Bu Putri ngajarin bedain drag sama blok. Iya. Ke bawah. Ke bawah. Terus tahan. Sip. Nah, udah frekuensinya berarti kan di sini. Frekuensi jumlahnya nggak apa-apa, nanti di sini kotakin lagi aja. Ya, ada yang tanya? Gimana? Pian bisa? Ininya dibagi aja sayang biar cepat. Ya, biar cepat. Dibagi aja nggak apa-apa. Ini udah, ini udah. Kirain teh belum. Udah semua. Belum kayaknya. Belum kayaknya. Oh, masih ada kan ketinggalan di belakang ya belum. Ini udah semua, betul, udah semua. Yang belakang berarti sisanya ya. Alfi dibantu gimana? Hah? Gimana? Oh, geser aja. Ini tahan. Tok. Oh, gitu. Ini frekuensinya tinggal. Ya. Iya, oke. HP siapa? Bu Putri tuh kirain HP ibu. Bentar, kita lihat dulu. Datanya kan tadi ini ya, ditulis dulu dong, ininya dong. Iya nggak? Baru tanya ke ibu tuh tulis dulu Tulis dulu. Tulis dulu ininya 16 sampai 12. Ya, siapa yang tadi nanya? Oh, ini. Gimana? Frekuensi udah. Terus gimana? Ini teh ada berapa sih? Ini banyak banget sih. Ada berapa? 8. Coba lihat. Oke, sip. Nggak apa-apa. Lanjut. Berarti apa yang ditanya tadi? Oh iya paham. Ini dikotakin aja. Ini udah, ini belum di itu tuh. Merchant centernya udah belum? Belum. Digabung ya supaya rapi gitu ya. Nah, ini teh kan kurang besar ya. Ini kan kurang besar ya. Nah, gitu. Terus ini diblok aja.
Di bloknya sampai sini karena harus ada jumlah kan? All boulder. Gak apa-apa, ini nanti untuk Alfiansyah ketika bekerja, nanti suatu saat mudah-mudahan ya kerja di kantor udah bisa Excel. Datanya mana? Ditulis dulu. Nanti titik tengahnya, tinggal dicari titik tengahnya. Mana sih? Mana halamannya? Bukan, no, bukan. Ininya nih. Ini kelas pertama, kelas selanjutnya gitu. Kan ditulis ini tuh di situ, di sini. Atau kalau nggak mau ribet lihatnya di yang ini, di yang ada batas bawahnya. Nah ini batas atas sama batas bawah kan udah rapi. Sok di yang itu ditulis dulu. Ini mah nanti menghitung meannya. Meannya pakai mana rumusnya? Oh rumusnya pakainya yang ini. Jadi nanti FI dikali XI-nya berapa? Berarti kan nanti dapat titik tengah. Titik tengah dari mana Bu? Ini kan ada ingat, ting. Nah, titik tengah itu adalah jumlah data tiap interval datanya dibagi, interval kelasnya dibagi dua. Jadi nanti kalian tinggal hitung. Mana tadi? Ini ya, 37 tambah 40 berapa? Dibagi 2, hasilnya ditulis di titik tengah. Itu namanya titik tengah gitu kan. Ini udah ingat gitu. Nah nanti yang ini berarti nanti frekuensinya ditambahkan semua dari atas sampai bawah. Ini kan ini dikali nih. Nah hasil kalinya juga dijumlahkan. Pakai kalkulator saja, tidak perlu pakai itu karena ini angkanya besar. Koma-koma juga nanti kan. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Sip. Sudah ditulis belum? Mana? Nih. Gimana, Jak? Lihat contohnya. Banyak iklan ya YouTube-nya. Oh. Ini datanya mana? Ini kan? Nah, tadi tuh maksud Ibu ditulis dulu data ininya. 16 sampai 12 ditulis di sini dulu. Terus sampai bawah kan ya, sampai sini. Titik tengah, berarti titik tengah itu gini. Tuh Bu Putri udah ngasih tahu. Ingat, ting gitu. Titik tengah sama dengan setengah dari jumlah data tiap interval kelas. Berarti ditambahkan 16 ditambah dibagi dengan angka iya, dikali 1/2 atau dibagi 2. 16 tambah 21 dibagi 2 berapa? Hasilnya simpan di titik tengah. Frekuensi, berarti frekuensi itu yang mana? Mana frekuensi itu? Iya, tuliskan di sini. Ya, dijumlahkan ada berapa? Nah, FI dikali XI berarti titik tengah dikali frekuensi. Nanti hasil yang ini kalikan dengan hasil yang ini, hasilnya simpan di sini terus sampai bawah. Nanti ditambahkan lagi hasilnya berapa? Boleh pakai kalkulator karena angkanya besar, boleh supaya lebih cepat. Tapi nanti kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator. Gimana? Bener? Udah? Yuk, sip. Tinggal dibikin digabungkannya sekarang kan. Berarti gimana sama dengan iya, ini kan dan tuh berarti cara menulis dan tuh gini tuh. Oh iya. Oke, terus kan tanda petiknya sip ini. Sok coba dilihat lagi videonya ya. Sebentar, satu-satu ya. Gimana Sakina? Iya, betul. Tambahkan hasilnya berapa? Nanti di sini, yang di sini kotak ini adalah diisi rumus yang ini ya. Berarti FI dikali XI-nya nanti jumlah ini dibagi yang ini. Terus apa lagi? Gitu. Itu yang kemarin yang ada dannya. Dibuka makanya coba videonya. Lupa lagi kan? Tambah ya Bu ya? Ya. Ditambah semua, betul. Komanya di bawah, ini gimana ceritanya? Oh, ditulis cara. Iya, oke, nggak apa-apa. Dijumlahkan ininya, sini. Ini juga dijumlahkan. Ini semua dijumlah yang ini. Ke bawah, iya. Kan ini jumlah tuh. Ya, set. Gimana Ninda? Ditambah. Itu jumlah. Kalau jumlah berarti
Nah, bukan dikurangi. Kalau selisih, nah baru dikurangi. Iya, iya. Bagi-bagi aja, ini kan banyak. Nah, nanti Ninda hitung yang ini, Sakina. Rizka hitung yang ini, Amel hitung yang ini gitu. Sep, gimana Sep? Sakit? Ya udah kalau sakit, ini aja istirahat aja ke UKS aja ya. Yuk, gak apa-apa. Jangan dipaksakan. Yuk, Sep. Diantar temannya. Arjuna, minta tolong antarkan Sepudin ke UKS. Nanti kembali lagi Arjunanya ya. Sok, Sep. Ya. Klik ininya. Yap. Oh, udah. Ada yang salah berarti Jak. Apa dia? Oh, dannya. Ntar dulu. Tanda petik Ulangi, dulu, ulangi. bisa deh. Iya bener. Petik deh. Jangan ketik-ketik. Pantesan ketik-ketik. Iya salah. Ini shift, tapi harus shift dulu. Jadi ini jangan dilepas ya. Tuh, Ah iya. sok coba. Dibagi dua. Hasilnya disamadengankan dulu. Jangan ditulis gitu. Nanti ini tuh kalkulatornya dia akan membaca 21 dikali 2 baru ditambah 16 gitu kalkulatornya tuh. Karena kalau di kalkulator itu kadang sudah otomatis dia tuh memilih perkalian dulu daripada penjumlahan. Tuh, kan gini dulu ya. Nah, terus nanti baru dibagi 2. Tuh, hasilnya berapa? 18,5. Nah, simpan di tengah, titik tengah ini. Lalu ini dikosongkan kenapa? Nggak ada frekuensinya, berarti kan 0. Iya, nah gitu. Lanjutkan ke sini ke bawah. Dibagi, bawa HP nggak? Bawa kalkulator nggak? Pinjam dulu. Ada kodenya nanti. Ada kodenya nggak? Yuk, siapa? Apa, Riz? Iya, dibagi 2. Ini kan, ini dijumlah dulu dibagi 2. Hasilnya kan di sini. Udah, betul. Frekuensi ini mana? Frekuensi itu apa? Frekuensi itu yang mana? Frekuensi itu yang mana? Frekuensi. Iya. Pinter nih Nindaku. Yuk. Oke. Udah, tinggal ditulis. Ini banyak Bang. Oh, komanya ini. Ah, udahlah. Mau 3 angka di belakang koma berarti boleh. Tulis di sininya, berarti rumusnya yang ini. Sigma Fi dikali X itu yang mana? Sigma Fi dikali X itu yang mana? Ini. Sigma F itu yang mana? Iya, berarti nanti hasil dari sini dibagi sama yang ini. Sakina nulisnya gini aja. Tuh. Sigma Fi kali Xi dibagi Sigma Fi. Salah. Ngilangin apa kan? Sini. Langsung aja kotaknya terakhir ya. Kotaknya terakhir aja. Rumusnya aja dulu. Nah, ini kan gini. Rumus di videonya tuh. Gini, terus pakai dan kan? Pakai dan, pakai petik. Pakai strip, pakai petik, pakai dan. Gitu kan? Ini kan? Sorry. Tuh. Terus ke bawahnya gimana? Gimana? Boleh sama boleh langsung di drag ke bawah juga boleh. Iya, bener. La ilaha illallah. Dari tadi ya. Cakep, Arjun. Udah, frekuensinya tinggal simpan di sini. Kalau nggak di copy paste aja. Ini berarti belum dijumlah. Oh ini ya Allah, betul. Itu dibaca atasnya apa? Fi kali Fi-nya Ini dikali ini. ah gitu. Gimana Sakina? Di dalam bahasa Indonesia. Memang banyak, gak apa-apa. Ini berarti 2454,8 Ulangi. 2454,895 nanti dibagi 40. Iya, gak apa-apa.
Kenapa Bu besar sekali ya? Karena angkanya saja sudah ratusan kan? Karena kan menghitungnya tinggi, ini benar ya, tinggi ya badan ya? Iya. Iya. 6. Biar aku aja yang ngerti. Ibu yang Boleh. Diklik ini aja. Kemarin di drag bisa? Bukan di blok ya, di drag. yang ini. Nah, kecil. Nah, ke bawah. Tahan, terus. Sip, lepas. Nah, dah. Sekarang lihat frekuensinya. Boleh di copy paste atau diketik ulang juga boleh. Ada yang sudah jadi histogramnya? Ada yang kesulitan membuat histogram di Excel-nya? Gimana sayang? Oh, ini udah jadi. Ih, pintar banget. Ini udah jadi. Aduh, hebat. Berarti kalau sudah jadi tinggal dikirimkan ke Bu Putri. Lupa ya. Title chart-nya apa? Judulnya apa? Terlalu banyak andoknya. Sip, tinggal dikirim ke Bu Putri berarti ya. Bentar ya. Kelompok 1 ada yang masih punya kendala? Supaya nggak berantakan di sini. Saya bagikan dulu. Bisa sambil nunggu temennya dikerjakan ya. Kalau ini udah selesai bisa langsung dikerjakan ya. Coba dikerjakan. Mana? Ini bener kan ini? Oh, coba. Oh iya bener. Iya bener ini ya. Ini. Sip. Iya. Tulis dulu, dikerjakan dulu semua. Caryadi udah selesai yang tadinya? Udah, sip. Angkanya mana? Hasilnya mana? Oh, belum. Mean di sini. Ya, di sini ditulis. Ini maksudnya? Iya. Data series. Ini. Dinolkan ininya. Sok coba. Mana? Iya, hasilnya berapa? Ini tuh udah jangan ada sigmanya lagi kan. Sigma itu artinya jumlah. Ini kan hasil penjumlahan, ya enggak? Nah, berarti sigmanya nggak usah ditulis lagi. Gitu, udah tinggal langsung aja. Ini bukan 1 koma ya? 1000. Bedakan antara koma dengan titik. Gimana? Jadi apa? Ketemu nggak apa yang salah? Ini Bu. karena cuma 4. Nah ini nih, jaraknya 4 4. sendiri. Iya. Udah, berarti ada di keberapa? Udah Mel masuk lagi ke punya Amel lagi? Lagi Bu. Oh, lagi. Oke. Ibu kiriminnya ke Amel soalnya barangkali punya ibu nggak ini, berarti pakai ke punya Amel ya. Di grup. Kelompok siapa yang presentasi hari ini? Kelompok 1 siap? Atau 2? Kelompok 2. Presentasi hari ini ya. Siap ya? Sudah dikirim ke Bu Putri fotonya? Di grup, jangan di Ibu. Di grup sudah dikirim? Foto tugasnya yang tadi dikasihkan di apa namanya? Yang ini nih. Bahan ajar. Bahan ajarnya difoto ke Ibu hasil bahan ajarnya. Iya, nggak apa-apa. Bertanya tidak apa-apa. Oke, sebentar. Ini ya. Yuk, silahkan. Ayo.
Kelompoknya Sanjaya ya, hari ini presentasinya siap ya. Silakan kelompoknya Sanjaya maju ke depan, dipersiapkan. Siapa yang mau presentasi, siapa yang mau memaparkan hasil histogramnya, silahkan. Yang membukanya siapa, penutupnya siapa, yo. Silahkan. Oh belum. Yang mana? Di foto. Jepret gitu. Ini udah. Ini kan tinggal tadi kan ini dibagi. Ih. Mana? Bagaimana? Ya, kelompoknya Utipa silahkan segera Utipa. Ya silahkan kelompoknya Utipa dibuka. Oh ininya jangan lupa dibuka. Siapa yang membuka? Hasan, silahkan Hasan. Yang lain diperhatikan, didengarkan, disimak baik-baik. Nanti kalian boleh protes apa segala macam. Ya, berdiri. Memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Terdengar tidak teman-temannya suara Hasan? Ya, yang lain diam. Sok, yuk mulai lagi San, ulangi San. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Ya. Pembagian tugas anggota kelompok dalam pengumpulan data. Sanjaya dan Hasanuddin membuat histogram di Excel. Utipa dan Westi mencari data lewat wawancara kelas 10 dan 11, mengumpulkan tugas. Ardi juru tulis. Udah, lanjut. Nih, ini berarti hasil data kelompoknya ya. Ada berapa orang? Ada 40. Mendata apa disebutkan? Dibuka ininya nak, apa sebelah aja dibuka. Soalnya nanti nggak jelas. Dibuka dulu sebentar ya, buat berbicara supaya jelas. Ya. Pengumpulan data yaitu Pak data tabel umur orang tua siswa SMA Negeri 1 Kapatakan. Yang kami teliti yaitu umur dari orang tua siswa. Oke, sip. Lanjut. Nih langsung ke sini. Dapat Sajian data yang awalnya diperoleh. berapa? Iya. Sajian data yang diperoleh dalam tabel distribusi berupa data kelompok. Mencari nilai maksimal dan minimal yaitu jangkauan. Rumusnya X maksimal dikurangi nilai minimal. Kelas interval dengan tentukan banyak kelas interval. Rumusnya banyak kelas interval 1 ditambah 3,3 log 40 berjumlah 2,9. Hasilnya berarti di 6,29. Iya. Berarti dibulatkan menjadi 6. 6. Lanjut. P itu apa? Banyak kelas. Ya. Banyak kelas yaitu jangkauan dibagi banyak kelas dengan jumlah Panjang kelasnya Iya. sama dengan jangkauan dibagi panjang. kelas. Panjang banyak kelas. Banyak kelas. Selanjutnya hasilnya berapa? 26 dibagi 6,29 ya hasilnya 4. Oke, sip. Ini, tabelnya mana yang? Oh. Tabel distribusinya difoto nggak? Oh iya. Iya, buat kalinya. Mana? Tabel distribusinya ada tapi yang itu. Ya, oke disebutkan aja nggak apa-apa. Lupa ke foto karena ada di lembar yang lain. Oke, nggak apa-apa. Sok disebutkan aja. Nanti Bu Putri cek ya. Data 34 sampai 39 dengan frekuensi 4. 39 sampai 43 frekuensinya 11 dan 4
44 sampai 48 9. 49 sampai 53 frekuensinya 13. 54 sampai 58 frekuensinya 1. 59 sampai 63 frekuensinya 2. Jadi jumlah semuanya 40. Oke, lanjut. Histogramnya belakangan aja nggak apa-apa lah, ini dulu aja selesaikan sampai dengan mean ya, mencari mean ini ya. Titik tengahnya bagaimana cara mencarinya? Mencari titik tengah yaitu Setengah dari jumlah. data tiap kelas interval. Oke, lanjut. Titik Jadi tengah tengahnya yang ditemukan. 34 sampai 38, titik tengahnya 36,5. Oke, Frekuensinya 4. hasil kalinya. 146. Oke, sip. Lanjut. 39 sampai 43, titik tengahnya 41,5, frekuensinya 11 dan hasilnya 456,5. 44 sampai 48, titik tengahnya 46,5, frekuensinya 9, jadi 418,5. Terus 49 sampai 58, titik tengahnya 51,5, frekuensinya 13, hasilnya 669,5. 54 sampai 58, titik tengahnya 56,5, frekuensinya 1 dan hasilnya 56,5. ini yang terakhir, hasil akhirnya ini ya. Jadi X barnya atau rata-ratanya sama dengan S bar sama dengan sigma Sigma. FI dikali XI Oke. dibagi sigma FI. Rata-ratanya sigma FI 1870 dibagi 40 sama dengan 46,75. Oke, sip. Tuh ya. Sekarang Sanjayanya ya. Silahkan Sanjaya yang mau memaparkan hasil dari mana tadi ini ya. Kelompoknya Sanjaya. Ya. Saya buka dulu sebentar. Ini bukan punya Sanjaya ya? Bukan? Belum? Bukan. Oke, ini ya. Silakan Sanjaya dibacakan atau dipaparkan hasil dari histogramnya. Tadi yang bikin Sanjaya kan? Ya, Sanjaya silakan. Jadi bagaimana membaca histogramnya? Jadi Dari data umur orang tua siswa di SMA N1 Kapetakan dari umur 34 sampai 38 yaitu ada 4. Umur 39 sampai 43 ada 11. Umur 44 sampai 48 ada 9. Umur 49 sampai 53 Ini udah jadi belum? ada 13. Umur 54 sampai 58 ada 1. Umur 59 sampai 63 ada 2. Udah selesai? Sampai situ saja? Udah. Oke, silakan ditutup. Siapa yang tutupnya? Kirimin. Ada pertanyaan. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Bagaimana dengan penampilan kelompoknya Jaka? Ada yang mau bertanya dulu? Bagaimana? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau mau bertanya boleh, silakan acungkan tangannya. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan ditutup kelompoknya Jaka. Sekian dari kami. Oh iya, lupa. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berikan semangat dulu untuk kelompoknya Sanjaya dan kawan-kawan. Berikan applause, give applause. Terima kasih kelompoknya Sanjaya dan kawan-kawan, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Kita lanjutkan dulu ya, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Tadi ada yang Ibu bagikan namanya LKPD, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Ya, nanti ada kelompok yang akan memaparkan hasil akhirnya. Hasilnya mana coba lihat, Sen? Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Dibuka, buka lagi, dibuka lagi. Ini udah. Nomor 3-nya belum. Nomor 2 sama nomor 3-nya dikerjakan dulu. Berarti ini 50 ditambah 57 dibagi 2. Dibagi ya, kerjakannya dibagi dibagi-bagi. Kok yang nah, 1 Marini, 1 Sakina. Marini berarti ini bikin tabel lagi di sini, 2 tabelnya titik tengah sama FI dikali XI. Sama halnya dengan yang tadi di bahan ajar. Bisa ya? Bisa. Berarti yang harus Allahu Akbar. Yang harus kalian ingat, ya, ketika mengerjakan LKPD, kalau lupa lagi rumusnya, itu boleh dilihat di bahan ajarnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah, begitu. Ya, sebentar. Gimana? Sama dengan bahan ajarnya mana? Iya, titik tengah itu dapat dari mana tadi? Ini tambah ini dibagi 2. Iya, berarti ini juga sama kan? Dibagi 2 semua tak? Iya. 50 ditambah 57. Bagi 2, iya. Tengah berarti yang ini. Terus yang ini. Sakina yang ini, cari titik tengah dari yang ini berapa? Cara nyarinya gimana? Sama, ini tambahkan ini bagi 2 hasilnya berapa? Ini tambahkan ini hasilnya berapa? Nanti hasil dari ini kalikan 8, hasil dari ini kalikan 10. Ditambahkan, dibagi dengan frekuensinya jumlahnya berapa? 8 tambah 10 tambah 14 tambah ini berapa? Gitu. Cari titik tengahnya. 35 Iya. ditambah 40 dibagi 2. Bukan 35, 35,5. 5,5 ditambah 40,5 dibagi 2 hasilnya berapa? Oke, sip. Yang ininya tinggalkan, ini kerjakan. Cari yang ini, berarti ini tambah ini bagi 2. Kayak tadi loh, kayak yang tadi. Iya. Kayak yang tadi. Dibikin kotak lagi, berarti cari XI-nya. Masa harus di ini terus, harus lupa lagi masa, dilihat yang tadi. Siapa tadi yang mengerjakan tadi siapa? Iya, coba ditanyakan ke Utifa. Utifa tadi mengerjakannya bagaimana? Begitu. Mana? Hasilnya mana? Belum. Kenapa? Kenapa, Bu? Enggak usah, ini buat apa? Mau ngapain? Mau ngapain? Enggak usah. Oh, sekarang udah yang ini. Itu kan udah dikirim kan? Iya. Ini sekarang yang ini fokus yang ini dibagi karena ini kan banyak. Nanti kan mengerjakannya akan lama. Dibagi menghitungnya tuh, dibagi. Ini nanti berdua ini sampai sini, misal Ninda yang hitung, sampai sininya berarti Rizka yang hitung gitu. Bukan, ini sendiri, ini sendirian, nanti sendiri satu orang satu mengerjakannya. Kan 35,5 ditambah 40. Iya. Terusnya 40. Terus sampai sini sampai. Oke, sip, betul. Udah Nok? Ya, jangan di ini juga nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Berarti nanti ini 38 dikali 8 ditambah 43 kali 10. Oke, lanjutkan sampai bawah. Terus di bawahnya FI itu kan frekuensi. Frekuensi itu kan berarti ini kan
Berarti di bawahnya 8 tambah 10 tambah 14 tambah 12 dan seterusnya. Oke, sip. Kelompok YJK gimana? Oh, udah difoto. Oke, sip. Difoto ya, bagus. Tapi Bu Putri mau lihat dulu dong. Ini aku kumaha. Ya, kelompok Jawa Tipa udah jalan. Sanjaya mana? Langsung aja Sanjaya, nggak usah ditulis lagi, langsung dihitung aja. Mana lihat? Ini dikali ini ya Bu ya? Iya. Sudah? Oke, sip. 38 nya dikali frekuensinya. Kalikan hasilnya di sini aja. Gini. Kan tadi sigma apa rumusnya? X bar sama dengan sigma FI dibagi sigma F. Oke. Berarti ini tinggal dikalikan. Kalau sigma berarti nanti jumlahkan. Ibu contohkan 38. Ini kan ditambah 3 10 terus sampai sini ke belakang. Iya. Nanti dibagi, dihitung, dibantuin sakinanya. Terus sampai 7 ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Tulis di sini. Ketemu? LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Halo? Belum. Ya biar semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, sip. Ya, dikerjakan yang semangat. Jumlahnya udah. Iya, itu kan tinggal jumlahnya. Jumlahkan berapa? Bukan yang ini. Jumlahkan berapa? Nanti kan hasil yang ini dibagi jumlah ini kan kayak tadi. Ya enggak? Iya. Ditambah apa dikali? Ditambah. Tambahkan semua lalu dibagi. Sip? Udah? Kelompok yang ini udah? Berapa hasilnya? Kenapa nggak langsung aja, Neng? Ngitung ini dulu. Ya udah. Dah? Udah selesai? Belum. Nanti proyeknya Ibu lihat ya, apakah sama dengan data-data yang kalian peroleh atau tidak. Sudah selesai ya, punya Sakinah sudah? Ditambahkan hasilnya berapa? La ilaha illallah belum. Tambahkan hasilnya berapa? Tambahkan, ini berapa? Tambahkan terus semuanya. Ya, berarti kan tinggal ini bagi yang ini. Ya. Udah? Jawab udah aja ya. Aduh. Dijawab udah aja ya, soalnya kelamaan. Dijawab udah aja ya. Dijawab udah aja. Dijawab udah aja ya. Udah gitu. Paham?
Kalau saya tanya udah. Oke, LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Sudah, oke. Kelompok siapa yang ini yang akan presentasi? Kelompoknya? Iya, betul. Berarti mau ya. Oke, sip. Berarti kelompok berapa? Kelompok 3 yang akan presentasi, tidak perlu di sana, di sini aja nggak apa-apa ya. Disebutkan hanya hasilnya saja, tidak perlu seluruhnya nggak apa-apa. Hanya hasilnya saja. Berarti hasil yang tabel itu yang nomor 1 sama nomor 2 saja, ya itu aja. Yuk, sip. Ya silahkan dibuka, siapa yang mau membuka. Silahkan. Yang lain menyimak disamakan dengan jawabannya sama atau tidak. Ayo silahkan. Ya, di sini saja. Ya, berdiri semua. Hanya menyampaikan isinya saja, tidak perlu caranya, tidak apa-apa. Ya. Ayo, berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang nomor pertama, pertanyaannya adalah berikut ini diberikan 4 distribusi frekuensi. Setiap distribusi frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan. Ya. Oke, di sini kami akan membahas kesalahan dari kelas A, B, dan C. Kelas pertama, karena kelas keempat mempunyai jarak yang berbeda, masing-masing kelas mempunyai jarak 5. Sedangkan kelas keempat mempunyai jaraknya 4. Yang lain 5, yang keempat cuma 4 jaraknya. Terus yang B, karena kelas keempat mempunyai jarak yang berbeda, masing-masing kelas mempunyai jarak 4, sedangkan kelas keempat mempunyai jarak keempat. Yang lain 4, sedangkan baris keempat mempunyai jaraknya 5. Yang C, masing-masing kelas mempunyai jarak yang berbeda, sehingga saya bingung mana yang jarak yang benar dan mana yang salah. Dari kelas pertama jaraknya 4, yang kedua jaraknya 5, yang ketiga jaraknya 5, yang keempat jaraknya 2, dan yang kelima jaraknya 3. Sehingga saya bingung mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kesimpulannya berarti kelompoknya Marini masih bingung di nomor A, B, atau C? Yang C. Yang C, Cung, yang mau bantu kelompoknya Marini itu memecahkannya. Berarti Marini masih bingung katanya di nomor C-nya. Iya. Ya, yang C siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menyampaikan? Apa yang salah dari yang C? Ini apa katanya? Itu ada alasannya? Coba sebutkan. Ayo Jaka. Ayo. Kelompok Jaka bagaimana katanya, nomor berapa yang salah? 9 ke 13. Karena apa? Kurang 1. Kurang 1 apanya yang keras? Kedengeran nggak hari ini? Enggak. Karena Kurang 1. kurang 1 di kelas yang nomor C. enggak, yang pertama kan? 9 ke 9 ke 13. 13. Iya. Yang lain berapa bedanya? Intervalnya berapa? Yang ke bawahnya itu? Sama Sehingga- KB ini. Oh, yang ke yang lainnya sama katanya, nomor 1-nya itu beda, bener nggak? Kelompok yang lain bagaimana? Ayo semangat betul ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 yang 13 yang 9 ke 13 yang salah. ke 13. Oke, bagus. Karena apa? Kurang 1. Kurang 1 tuh apanya? Interval. Oke, sip. Bagus ya. Intervalnya. Kembali ke Marini. Silakan Marini. Oke. Pertanyaan nomor 2. Data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Kapetakan dalam 40 hari kerja berturut-turut. Oke, Hasilnya? jumlah frekuensi adalah 40 dan FI dikali XI sama dengan 3060. Jadi hasil data MEAN tersebut adalah 76,5. Yang lain sama 76,5. 5. Yang lain sama? Sama, oke sip. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Marini. Silakan duduk kembali Marini. Selanjutnya silakan duduk.
Oh iya, oh lupa, silakan ditutup dulu. Ada yang bisa ditanyakan? Sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Jaka mau bertanya, mesem-mesem, Jaka mau tanya? Sudah cukup? Oke, sip. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, bagaimana? Ayo. Sekian dari kami. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, bagus ya. Mari kita ungkapkan hasil diskusi kita hari ini. Siapa yang mau mengungkapkan apa saja hasil diskusi kita hari ini? Kalian sudah belajar tentang apa saja? Silahkan diungkapkan. Yuk, diungkapkan. Cung yang mau mengungkapkan. Belajar apa aja sih hari ini tuh? Tadi tuh bikin apa saja sih? Menghitung apa sih? Ya, oke, Utipa. Berikan ke Utipa. Supriyanto. Silahkan Utipa. Diskusi kami hari ini membuat histogram. Betul. Histogram. Betul. Nilai-nilaian. Betul. Dari apa? Dari data. Iya, dari data yang berbentuk histogram dan tabel distribusi frekuensi. Bagus. Ada yang mau menambahkan selain dari Utipa? Tidak ada, cukup. Oke. Selanjutnya, kita akan merefleksikan. Silakan ungkapkan apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, membosankan, atau seperti apa? Silahkan diungkapkan. Atau Bu, lain kali belajarnya jangan seperti ini. Ada yang mau diungkapkan, silakan. Refleksikan atau pembelajaran ini. Tidak ada? Oke, silahkan kerjakan. Tidak ada yang mengungkapkan atau nanti mengungkapkannya? Silahkan kerjakan soal evaluasi mandirinya. Ada 2 soal di sana, ada titik-titik bantu yang sudah saya siapkan. Silahkan kalian isi titik-titiknya, kemudian caranya seperti tadi, tapi individu. Silahkan. So, dikerjakan. Sendiri, kalau individu itu berarti sendiri, masing-masing ngerjainnya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Boleh pakai kalkulator karena angkanya cukup besar. Silakan. Ya. Kenapa? Dikerjakan sendiri-sendiri itu kan ada yang soal yang ini ya. Tuh. Satu orang satu, jangan rebutan. Iya. Kerjakan secara individu. Sendiri-sendiri. Ninda dikerjakan. Ninda. Dikerjakan. Sendiri. Oke, Amel udah mulai bisa ya. Ayo, sama kayak tadi yang di LKPD. Ya.
sok pinjem tuh. Tadi kan? Tadi. Gimana coba? Ini dibagi nanti hasilnya. Ini sama ini. Iya, betul, betul. Coba sendiri. Sudah jalan berapa menit ya? Kita lihat. Lima menit lagi mungkin ya? 5 menit atau 6 menit, tadi Bu Putri lupa ininya. 5 atau 6 menit lagi lah. Pakai kalkulator aja, pakai kalkulator ngitungnya. Tadi pulpennya habis. Berarti hari ini yang maju presentasi kelompok 2 dan 3. 2 dan 3. Sendiri. Lihat. Apa ya? Astagfirullahaladzim, gini. Sisa 4 menit lagi. Hitung di jumlah loh. Enggak sibuk kan? Iya, aku bikin jamnya. Ya, waktunya berapa menit lagi? Kita cek. Tiga menit lagi. Bu Tipa bisa? sendiri. Sendiri saja. Ini kan tinggal ditambahin bagi yang 100 selesai. Ini udah belum? Ini udah belum? Hasilnya mana? Ya udah nggak apa-apa, hasilnya aja berarti langsung hasilnya. Ya udah sip, dah. Hasil rumusnya dong. Kan nggak tahu itu dapat dari mana. Ya sip, sudah selesai semua ya. Ibu minta ketua kelompoknya mengumpulkan semua pekerjaan temannya lalu dikumpulkan di depan. Ya. Sudah selesai, harus sudah ini. Kumpulkan saja, tidak apa-apa. Bu belum selesai ya, nggak apa-apa, berarti saya anggap kemampuannya sampai situ gitu. Yuk, dikumpulkan setiap kelompoknya, disimpan di depan.
Di depan sini. Ayo. Iya, betul. Sok segera. Oke. Saya hitung sampai 5 ya. Tidak dikumpulkan berarti tidak ada nilainya. Iya, Abtu, masa nggak dikasih nama? Udah nggak apa-apa aja. Oke, sip. Iya. Dikumpulkan, sok. Nanti untuk bahan ajar dan LKPD-nya juga dikumpulkan setiap kelompok. Ayo. 1, 2. Nanti tidak akan saya terima kalau tidak dikumpulkan. 3. Udah nggak akan diterima nih ya. 4. Kumpulkan per kelompok, nggak apa-apa. Sok. 5, dah selesai. Selesai. Ya, sip. Oke, sip. Oke. Di depan. Mana tuh? Ini ya. Tadi refleksinya belum kita refleksi. Coba kalian ungkapkan setiap kelompoknya pandangan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kelompok 1, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan, mumet, berarti pusing kenapa? Pusingnya di mana pusingnya? Ketika bikin histogram? Iya. Ya, tidak apa-apa, namanya belajar kan baru ya, baru mengenal Excel gak apa-apa. Namanya belajar. Kelompok 2, bagaimana pandangannya? Lumayan menyenangkan. Menyenangkan, oke. Kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan atau mumet? Sama capek, Bu. Capeknya? Komputernya mati terus. Gak apa-apa ya. Ini ada kendala dari ininya ya. Apa listrik? Bagaimana kelompok Jaka? Nah, sama aja menyenangkan gitu ya. Oke. Selanjutnya, mari kita buat rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Cung. Tentang apa? Oke, histogram. Histogram bikinnya pakai apa? Komputer pakai apa? Pakai Excel. Microsoft Excel. Nah, terus apa lagi? Menghitung apa tadi? Mean dari apa? Datanya berbentuk apa? Tinggi badan siswa. Berbentuk apa? Tabel. Distribusi, lupa. Frekuensi. Sama datanya berbentuk apa lagi? Histogram, bagus. Itu ya. Itu dia sampai dengan kesimpulan kita hari ini. Anak-anak, minggu depan kita akan belajar statistika kembali, namun minggu depan kita membahas tentang median dan modus. Jadi mohon dipersiapkan untuk minggu depan supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Oke, sip. Untuk menutup kegiatan hari ini silahkan ditutup doa oleh Sanjaya. Sesudah belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya hari ini, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Semoga ilmunya hari ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan dilanjutkan kepada aktivitas yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.